Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam acara sarasehan santai ini nanti menimbulkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Ya, cukup. Ini temanya mungkin kalau kemarin pas di pertemuan sebelumnya kurang begitu gamblang, di sini akan saya gamblangkan. Barangkali ada yang berpikir, wah nanti kalau bergabung dengan Hakesa, diajak padu, sekarang sudah bukan zamannya begitu. Visi misi organisasi Hakesa ini simpelnya begini. Mempertemukan antara pengusaha dan pekerja. Jadi seorang pengusaha atau seorang pekerja itu sangat layak dan harus masuk ke Hakesa. Kenapa? Yang pengusaha produksi apapun itu, misalnya punya konveksi, dengan masuk di Hakesa, nanti barang-barangnya akan dipasarkan oleh orang Hakesa. Yang tidak punya pekerjaan, diminta bergabung ke Hakesa, dia nanti akan diberikan pekerjaan. Apapun bidangnya. Nah, pertanyaannya adalah, setiap manusia itu punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang bisa komputer, ada yang tidak bisa komputer. Maka Hakesa lah yang nanti akan bertugas, memberikan porsi kepada anggotanya, kira-kira orang ini layaknya bidangnya apa? Jadi ini bukan organisasi pencak silat, bukan organisasi padu, tapi ini organisasi kemitraan. Yang nganggur bisa dapat pekerjaan, kemudian yang sudah punya usaha tapi tidak bisa memasarkan, akan kita bantu pasarkan. Bisa dimengerti ini gamblang nih? Nah, itu visi misi kita. Karena orang hidup itu bagaimanapun juga, ekonomi itu pondasi nomor satu. Kalau kita sudah punya ekonomi yang kuat, kita bisa umroh, kita bisa naik haji, kita bisa membantu seseorang. Tanpa ekonomi yang kuat, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini dunia. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kalau saya dikatakan orang kaya, belum. Kalau saya dikatakan orang sukses juga belum. Tapi cara melihat Pak Lindu begini. Anda tidak usah khawatir bahwa organisasi ini akan saya bawa ke politik. Saya jamin tidak. Kenapa? Karena saya itu sampai sekarang tidak punya ijazah. Saya itu SD nggak lulus. Terakhir kelas 2 catur wulan 2 dan sampai sekarang saya tidak punya ijazah. Jadi sangat dipastikan saya tidak akan pernah masuk ke politik. Sehingga organisasi Hakesa ini tidak akan pernah dibawa ke politik. Karena saya tidak punya ijazah. Kalau Anda membandingkan saya dengan pengusaha-pengusaha yang S1, S2, saya pastikan masih kaya mereka. Tapi kalau hendak membandingkan, bandingkan dengan orang yang tidak sekolah. Cari orang yang SD tidak lulus atau yang lulusan SD. Kira-kira bisa berkembang yang mana? Saya dengan mereka. Nah, dari sini, saya tidak sekolah pun, itu ternyata bisa. Walaupun belum menjadi orang kaya, minimalnya saya bisa hidup. Ilmu yang saya miliki, hendak saya tularkan kepada organisasi Hakesa, supaya nanti bisa bermanfaat. Sehingga pertanyaannya, lah Hakesa ini untuk apa, Pak? Ya itu, kalau yang jadi pengusaha sudah punya konveksi, barangnya akan kita pasarkan. Kalau dia seorang developer, maka perumahannya akan kita pasarkan. Kalau ada orang tidak bisa komputer, kita akan ajari komputer. Ada orang tidak punya pekerjaan, kita akan berikan pekerjaan. Semakin besar anggota Hakesa, maka peluang dalam meningkatkan ekonomi anggotanya nanti akan semakin kuat. Di dalam pemerintah kita tentu membantu UMKM, meningkatkan UMKM. Gimana caranya semua orang di Indonesia itu kalau bisa, harus bisa menjadi pengusaha. Itu visi misinya Hakesa itu. Jadi nggak ada visi misi ke politik sama sekali nggak ada. Kemudian visi misi latihan silat padu nggak ada. Ini bukan zaman tahun 90-an. Jadi saya minta siapapun yang nganggur, suruh masuk Hakesa. Atau siapapun yang jadi pengusaha, butuh pekerjaan atau butuh pemasaran, suruh masuk Hakesa. Karena Hakesa akan membuat sebuah program gimana caranya semua anggotanya itu bisa berdikari dan bisa usaha. Tanpa modal. Sekali lagi tanpa modal. Sekarang lagi musim MLM, ini lagi musim penipuan PT dan lain-lain. Saya pastikan Hakesa tidak ke arah itu. Jadi nggak ada modal sama sekali. Nah modalnya apa? Niat. Setelah niat, kamu bisanya apa? Dari situlah kita akan mengelola sumber daya manusianya. Siapa yang ikut pertemuan kemarin?
Pas di Ngulon. Ikut ya? Ikut ya? Berapa minggu itu? 1 bulan? Oke. Mas Eko itu anggap gabung ke Hakisa baru, yang dulu lupakan. Ya toh? Baru. Bergabungnya setelah kemarin dari Ngulon itu, pertemuan pertama. Berarti Mas Eko bergabung ke Hakisa itu belum ada 1 bulan. Benar Mas Eko? Belum ada 1 bulan. Mas Eko sendiri yang ngajak kalian itu juga nggak percaya. Tapi di situ, kemampuanmu apa kok? Saya suruh kerja sampingan bisa Pak. Sekarang masih Gojek. Tapi kalau suruh meninggalkan Gojek nggak bisa. Saya tidak menyuruh meninggalkan Gojek. Tapi saya akan ajari sebuah usaha. Kalau kamu mampu, lakukan. Kalau tidak, nanti ganti yang lain. Dicoba dulu. Kalau ternyata usaha itu lebih besar, hasilnya, tanpa saya suruh, kamu pasti meninggalkan Gojek. Ngapain saya nyuruh-nyuruh meninggalkan Gojek? Itu otomatis. Karena manusia itu pasti akan berdiri di mana tempat dia menguntungkan. Itu rumus. Bisa dipahami nih? Nah, Mas Eko itu kemarin tak ajari jualan. Itu berapa we sekarang? Selama 3 minggu. Nah, ini kemarin 34. Kemarin kirim barang berapa sehari? 34 barang. Kemarinnya? Kemarinnya 32. Kemarinnya lagi? 22. Dicek saja akunnya nanti bisa dicek. Di komputer bisa. Ini Ya. di... Itu saya ngajari setelah Anda pertemuan di Ngulon itu. Artinya belum ada 1 bulan. Lalu tanya Mas Eko, kira-kira dapat uang 2 juta ada? Berapa? Ada itu kemarin 1,5. Sehari toh? Sehari 1,5 juta. Terus sehari berikutnya berapa itu? Kemarin kayaknya 2,1. 2,1. Nanti dihitung sendiri, cek sendirilah. Kotor. Itu kotor. Anggaplah fee-nya 20% misalnya. Kan lumayan toh. Kalau sehari misalnya 1.500.000, 20%-nya kan dapat 300.000. Anggaplah nggak usah 1,5, rata-rata 1 juta dapat 200. Atau sebulan dapatnya kan masih 6 juta. Tapi ini masih kok lebih nih karena ini meningkat terus. Saya juga tidak akan masarkan produk yang saya miliki. Terserah. Kalian itu mau punya produk sendiri juga boleh, ngambil dari Klewer juga boleh, ngambil dari Lerasi. Karena kalau bisa ada orang Hakisa yang sekarang itu punya produk apa? Jualan apa konveksi, nasi pecel, terserah lah. Itu bawa ke Hakisa produk-produk itu, nanti kita pasarkan. Begitu juga orang-orang yang ada di Hakisa yang tidak punya pekerjaan akan masarkan itu. Jadi orang-orang sing anak-anak muda sekarang pada nganggur, gani nongkrong, nggak punya pekerjaan, ajak masuk Hakisa supaya hidupnya bermanfaat. Nah ini yang hendak kita bangun Hakisa itu. Sehingga visi misinya Hakisa adalah menjadikan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, itu yang punya usaha tidak bisa memasarkan, kita pasarkan. Sehingga diharapkan seorang pengusaha dan seorang pekerja dua-duanya saling melengkapi, saling menguntungkan. Baik itu perbankan, baik itu pengusaha wira swasta, baik itu pengangguran. Diharapkan nanti setelah gabung Hakisa, mudah-mudahan ekonomi, kemudian pekerjaan semuanya makin baik. Itu harapannya itu. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.